Ya, pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menyelenggarakan Public Expo secara live pada tahun ini. PUBEX akan dilaksanakan mulai 12 hingga 16 September 2022 secara virtual, sehingga dapat diikuti oleh investor dari seluruh Indonesia. Self-Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal Indonesia yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menyelenggarakan rangkaian acara Public Expo secara live pada tahun ini. Kegiatan ini sebagai upaya penyebaran informasi terkini atas perusahaan tercatat kepada investor serta dapat membantu pemenuhan kewajiban oleh perusahaan tercatat dalam menyelenggarakan Public Expos. Tahun ini Public Expos 2022 diselenggarakan dalam rangka memperingati 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia dan merupakan tahun ketiga Public Expos yang dilakukan secara full virtual dalam kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Public Expos yang akan diikuti oleh 54 perusahaan tercatat atau emiten ini digelar mulai tanggal 12 hingga 16 September 2022. Adapun manfaat bagi investor pasar modal dengan menjadi peserta Public Expos adalah dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen perusahaan tercatat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi mereka. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, jelang penyelenggaraan Public Expos Live 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sabtono Adi Junarso. Beliau adalah Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Sabtono. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Sekalian. Baik. Terima kasih Pak Sabtono atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai Public Expos 2022 begitu. Seperti apa sih latar belakang dari penyelenggaraan yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa IDX Channel? Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi latar belakang dari penyelenggaraan Public Expo Expos Live 2022 yang pertama adalah Public Expos kan merupakan suatu kewajiban ya bagi perusahaan tercatat setiap tahun wajib melakukan Public Expos. Nah dengan diselenggarakannya Public Expos Live ini memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang tahun ini belum sempat melakukan Public Expos untuk bisa melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Public Expos pada event ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Public Expos ini juga diselenggarakan dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Jadi merupakan satu rangkaian kegiatan ya dalam rangka 45 tahun diaktifkannya lagi pasar modal tersebut. Yang ketiga juga Public Expos ini merupakan bagian dari bagaimana protection pada investor ya. Jadi investor diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan mendengarkan langsung ya bagaimana progres dari perusahaan dan bisa menanyakan langsung bila terjadi apa atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada perusahaan. Demikian kira-kira. Baik. Ya Pak, kalau kita cermati tahun ini penyelenggaraannya kembali lagi dilakukan secara full virtual begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga ini seperti apa sih mekanisme pelaksanaan dari PUBEX tahun ini? Tahun ini kita adalah tahun ketiga ya menggunakan pendekatan full virtual karena memang sebagaimana diketahui sejak kondisi pandemik yang terjadi 2 tahun yang lalu, kita tidak dimungkinkan untuk bisa bertemu secara fisik ya. Namun di balik dari kendala tersebut sebenarnya ada hal yang menarik ya di penyelenggaraan full virtual ini, yaitu dengan penyelenggaraan secara full virtual justru lebih membuka kesempatan dan akses ya kepada lebih banyak investor di seluruh Indonesia ya, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga investor yang ada di mancanegara gitu ya. Jadi penyelenggaranya melalui mekanisme menggunakan conference room dari Zoom ya, dan di mana registrasi bisa dilakukan secara online dan setiap event room itu bisa dihadiri sampai 3.000 sampai 5.000 peserta. Ini mungkin sesuatu yang
akan sulit dilakukan bila kita melakukan secara manual ya, secara offline ya. Mungkin kita perlu nyewa ruangan yang sangat besar sekali untuk melakukan itu. Baik, itu dia full virtual, bahkan bisa menampung peserta sampai dengan 3.000 orang begitu dari seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan mancanegara. Ya, lantas apa yang membedakan Pak kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan PUBEX tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Mengingat kita kan sudah masa pemulihan ekonomi, aktivitas sudah normal kembali lah bisa dikatakan. Ya, yang membedakan mungkin yang pertama dari sisi jumlah perusahaannya yang akan berpartisipasi ya. Kalau di tahun lalu ya, di tahun 2021 itu ada 49 perusahaan ya. Itu namanya 49 perusahaan dengan sesuai dengan kriteria yang ada ya. Di tahun ini kami akan menghadirkan 54 perusahaan ya, jadi lebih banyak. Jadi selain perusahaan-perusahaan yang dalam kategori kami kan memiliki beberapa kategori ya, mulai dari bahwa perusahaan itu harus masuk ke indeks, juga harus memiliki market cap yang besar, tidak ada notsus, ya free float yang memenuhi. Tahun ini juga kami mengundang beberapa, ya mungkin tidak banyak, beberapa perusahaan yang masuk kategorinya perusahaan kecil menengah, ya, namun tetap dengan memenuhi ketentuan yang ada ya, jadi free float-nya memenuhi, kemudian tidak ada catatan khusus yang ada dihadapi dengan perusahaan tersebut. Sehingga sebabnya pada tahun ini kita lebih banyak lagi perusahaan yang akan kami hadirkan dalam acara PUBEX Live ini pada tahun ini. Demikian. Lantas bagaimana dengan profil secara umum dan juga jumlah perusahaan tercatat nih? Kalau tadi Anda sampaikan ada 54 emiten begitu yang akan berpartisipasi, Pak Sabtono. Ya, secara umum profilnya sangat beragam ya. Yang pasti perusahaan-perusahaan yang ada dalam kegiatan PUBEX hari ini itu memenuhi persyaratan ya. Jadi kami memilih yang pertama pasti harus memiliki free float yang cukup besar ya. Dan karena apa? Karena kami mengharapkan lebih banyak partisipasi dari investor ya. Kemudian juga memiliki market cap yang besar, kemudian juga dia perusahaan kalau bisa merupakan bagian dari indeks IDX 80 atau dari Kompas 100. Kemudian juga yang terpenting adalah tidak ada catatan secara secara kepatuhan ya. Makanya tidak ada notasi khusus yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan tersebut. Bila kita lihat dari sektor dan size-nya tahun ini cukup beragam ya, dari semua sektor kita ada beberapa yang dari berbagai sektor, juga ada size-nya juga cukup beragam gitu ya. Seperti sampaikan tadi juga tahun ini kita menyertakan juga beberapa perusahaan dari yang skala menengah kecil gitu ya. Jadi kami harapkan tahun ini akan lebih menarik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian, Mas. Baik, itu dia 54 perusahaan yang akan berpartisipasi melakukan public expose secara live dan ini adalah virtual. Jadi pemirsa nanti bisa segera langsung saja mendaftar karena ini banyak sekali nih yang bisa diserap begitu ya informasi kinerja perusahaan dari beberapa emiten tadi. 54 ini cukup banyak sekali yang akan menjadi peserta PUBEX sendiri. Nah, lantas bagaimana dengan waktu? Kapan acara PUBEX 2022 ini akan digelar? Kemudian waktunya apakah simultan dari pagi sampai sore atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi kegiatan PUBEX Live ini akan kami selenggarakan selama 5 hari ya. Mulai hari Senin besok ya, tanggal 12 September 2022 sampai dengan 16 September ya 2022. Dilaksanakan jadi mulai pukul 10 ya pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore ya. Kecuali hari Senin ya. Hari Senin itu karena ada acara pembukaan dulu maka PUBEX-nya akan dimulai pukul 10 sampai pukul 4 sore dan kemudian baru hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 16 sore. Itu khusus hari Kamis itu jam 9 sampai pukul 5 sore ya. Jadi peserta bisa mendaftarkan diri langsung melalui melalui Zoom ya sejak tanggal 5 September 2022. Lantas siapa saja yang boleh menjadi pesertanya nih Pak Sabtono? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan mekanisme bagi peserta Public Expos 2022 itu apa saja yang perlu dicermati. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat. Yang pertama adalah download dan juga gunakan aplikasi Zoom. Kemudian investor ataupun calon investor dapat menjadi peserta dan mengikuti seluruh sesi dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan tidak ada kuota peserta pendaftaran, kemudian setiap sesi ini dapat diikuti oleh maksimal 3.000 peserta dengan mekanisme first come, first serve. Dan memastikan jaringan internet Anda stabil dan lancar. Kemudian pelajari laporan keuangan terkini periode tahun 2022 milik perusahaan tercatat yang dapat dilihat dan ikuti sesi perusahaan tercatat sampai dengan selesai agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh. Itu dia beberapa mungkin pedoman yang bisa dicermati oleh calon peserta ya Public Expos Live di tahun ini. Berikutnya kita akan sampaikan jumlah investor pasar modal saat ini per Juli 2022 itu sudah seperti apa begitu ya jumlah dan kondisinya. Kita lihat trennya ini terus mengalami lonjakan dari tahun 2019 sampai dengan Juli 2022. 2021 sampai dengan Juli saja sudah kenaikan 24,43%. Dari 7,4 juta investor pemirsa, kemudian di bulan Juli saja sudah 9,3 investor pasar modal yang menjadi salah satu penopang ya kinerja pasar modal kita ciamik di tahun 2022 ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sabtono Adi Junarso, Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak Sabtono, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai kapan tadi sudah disampaikan, kemudian siapa saja. Apakah saya juga boleh menjadi peserta ini, Pak Sabtono? Silakan. Ya, tentu saja untuk acara Public Expos Live ini bisa dihadiri oleh siapapun gitu ya, semua kalangan, semua tidak hanya investor ya, tapi juga calon investor juga boleh, baik itu retail atau institusi, pelajar ya, bahkan dari akademisi, karyawan, publik pada umumnya semua boleh menghadiri acara ini. Tentu saja harus mendaftar dulu ya supaya mendapatkan link dari room meeting yang akan digunakan di Public Expos. Khusus untuk wartawan mungkin akan ada sesi khusus press conference secara terpisah ya. Mungkin makanya kami lebih mengutamakan pada Public Expos hari ini adalah untuk kepada investor maupun calon investor dan publik secara umum. Demikian, Mas Pak. Baik, apakah peserta ini bisa mengikuti seluruh sesi, Pak, dari awal di hari pertama sampai dengan selesai? Ya, tentu saja boleh ya. Peserta boleh mendaftar semua sesi yang ingin dihadiri. Hanya saja mungkin di setiap sesi itu akan ada dua sesi public expos yang bersamaan. Jadi harus memilih salah satu ya, karena nggak bisa dua-duanya bareng gitu ya. Jadi harus pilih salah satu. Namun dalam setiap jam pelaksanaan investor atau publik bisa memilih ingin mendengarkan sesi dari semua emiten yang ada. Jadi bebas dari awal hingga akhir. Wow, ini 54 emiten bisa kita dapatkan ataupun serap informasinya ya, kinerja perusahaan, kemudian mungkin plan ke depan seperti apa itu juga akan disampaikan dalam UBEX nanti begitu ya Pak Sabtono? Ya, betul. Oke, lantas bagaimana dengan manfaat ataupun benefit yang juga bisa dirasakan bagi investor, calon investor peserta PUBEX dengan mengikuti PUBEX selama 5 hari ini? Ya, jadi manfaat tentu saja nomor satu adalah mendapatkan informasi ya, dan informasi itu bukan dari mana-mana tapi dari si emitennya langsung ya. Jadi ini merupakan informasi yang one person hand gitu ya. Kemudian juga yang penting juga di PUBEX ini adalah selain informasi tapi juga bisa berinteraksi ya, berinteraksi dengan manajemen perusahaan secara langsung. Ya, jadi dan kalau dengan acara PUBEX ini dalam satu tempat platform investor bisa bertemu atau melakukan interaksi dengan banyak sekali perusahaan tercatat ya, sehingga ini menjadi suatu manfaat yang dalam waktu yang khusus, periode yang khusus, satu tempat yang sama. Investor bisa bertemu dan berinteraksi ya langsung dengan perusahaan yang diinginkan gitu ya. Wow, itu dia yang paling utama ya, pemirsa. Anda bisa
mendengarkan secara langsung dari sumbernya, dari emitennya, kemudian Anda bisa berinteraksi, bertanya apapun mengenai rencana bisnis ke depan, mungkin tantangan-tantangan apa saja yang sudah dimitigasi untuk meningkatkan lagi kinerja perseroan ataupun emiten tersebut. Nah, ini menarik. Lantas, caranya untuk mendaftarkan diri menjadi peserta public expose itu bagaimana, Pak Sabto? Ya, jadi untuk bisa mendaftar, Bapak Ibu peserta investor publik bisa mendaftar melalui website kami di www.idx.co.id ya. Nanti dalam website itu ada jadwal ya dari 54 perusahaan itu mana yang bisa dipilih. Baik. Maka setelah bisa dipilih kemudian mengisi form ya registrasi. Dan nanti akan mendapatkan link ya dari perusahaan yang dipilih gitu. Nanti tinggal pada saat pelaksanaan akan ada terima link untuk Zoom-nya gitu ya. Oke. Nah, informasi Pubex juga dapat dilihat di media-media lain yang dimiliki oleh bursa seperti Instagram ya. Juga kemudian setelah itu juga nanti Pubex ini juga akan kami rekam juga dan akan kami siarkan juga di media YouTube gitu ya, YouTube-nya Bursa Efek Indonesia, sehingga ya buat yang mungkin ada yang kelewat atau yang nggak sempat menonton yang kemarin, maka bisa melihat di media YouTube kami. Demikian. Wow, itu dia. Itu pelayanan yang luar biasa juga yang diberikan untuk investor pasar modal begitu, dengan informasi yang lengkap dan akurat begitu ya, yang langsung disajikan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan lantas bagaimana dengan keinginan ataupun adakah target dari jumlah peserta dalam pelaksanaan Pubex tahun ini, Pak Sabtono? Ya, tentu saja kami sangat mengharapkan ya lebih banyak lagi investor bisa berpartisipasi ya pada tahun ini. Mungkin sebagai informasi saja, Pubex Live yang kami selenggarakan itu sejak tahun 2020 itu jumlah audiensnya bertambah terus ya. Tahun 2020 kami mencatat ada lebih dari 41.000 investor berpartisipasi. Tahun lalu 2021 kami mencatat lebih dari 49.000, jadi naik hampir 21%. Ya, dan kami harapkan tahun ini ya moga-moga lebih banyak lagi, karena kalau lebih banyak lagi jadi mengikuti kenaikan jumlah investor gitu ya. Karena ini kan investornya naik menjadi 9 juta, ya kami harapkan yang akan hadir atau partisipasi juga akan meningkat juga. Itu dia, tadi sudah disampaikan ya, kalau kita lihat jumlah investor pasar modal tahun lalu 7,4 juta. Kemudian yang ikut menjadi partisipasi hampir 50 ribuan investor pasar modal dalam public expose di tahun lalu. Berarti dengan kenaikan yang sudah 9,3 juta investor, harusnya di atas 50 ribu ya, yang bisa mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. Nah, lantas bagaimana persiapan sejauh ini yang sudah dilakukan Pak Sabtono untuk menjelang Pubex di pekan depan? Ya, kami sudah sudah melakukan koordinasi dengan semua perusahaan yang ada gitu ya. Kami juga sudah menyiapkan semacam kayak PIC untuk membantu perusahaan melakukan persiapan, termasuk persiapan teknis gitu ya. Nanti dalam bagi semua perusahaan nanti ada masa di mana kayak semacam ada gladi bersih ya secara online ya, untuk memastikan koneksi, kualitas dan kesiapan jaringan gitu ya. Dan moga-moga ini mungkin kendala kalau di online kan kita nggak tahu ya, di internet pas hari A moga-moga tidak ada masalah. Tapi mestinya dari isu teknis itu bisa kita mitigasi dengan di kami menyediakan hub room, jadi di internet di kantor akan kami jaga supaya distribusi dari informasi itu bisa lebih baik lagi. Demikian, Mas. Oke, dan kesiapan dari para partisipan, dalam artian 54 emitennya sendiri bagaimana begitu? Apakah mereka juga akan menyiapkan beragam laporan, baik laporan keuangan ataupun kinerja maupun juga rencana bisnisnya ini, Pak Sabto? Ya, tentu. Jadi di dalam point of discussion yang disiapkan tentu saja meliputi bagaimana performa mereka di tahun lalu, kemudian beberapa catatan yang mungkin harus disampaikan kepada investor publik, misalnya apa yang menjadi isu, apa yang menjadi significant growth pada tahun ini, dan juga
apa rencana mereka ke depan untuk mungkin tahun depan atau mungkin beberapa periode ke depan. Jadi ini menjadi suatu informasi yang cukup kompleks dan mungkin mestinya akan sangat menarik buat investor untuk membantu investor menentukan posisi investasi mereka di hari-hari ke depan lah. Oke. Demikian. Mengingat jadwal yang cukup padat ya dari Senin sampai dengan Jumat ya Pak Sabtono, kemudian dari pagi sampai dengan sore. Tips yang mungkin kalau kita bisa review dari beberapa penyelenggaraan PUBEX secara full virtual ini apa yang bisa disampaikan sehingga mereka paling tidak bisa secara intens mengikutinya tanpa ada kendala begitu Pak? Ya. Oke, nomor satu memang mesti baca laporan keuangannya dulu. Oke. Jadi dengan demikian tidak pada saat mengikuti itu tidak blank gitu ya. Oh, baik. Jadi mereka tahu apa yang mereka ingin tanyakan dan mereka tahu apa yang ingin mereka dengarkan gitu ya. Jadi highlight itu nomor satu. Nomor dua tentu saja karena ini dilakukan secara online ya sehingga kualitas jaringan pasti tentu akan sangat menentukan. Gitu ya. Maka ada baiknya mungkin investor bisa mengikutinya dari tempat-tempat yang mungkin koneksi jaringannya lebih bagus gitu ya. Lebih baik mungkin tidak di tempat yang terlalu publik tapi juga di tempat yang khusus yang mungkin yang lebih tenang gitu ya, di rumah atau di tempat-tempat yang lebih baik koneksi jaringannya sehingga lebih optimal ya untuk mendapatkan informasi dan bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi. Itu dia, sehingga dapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi mereka yang utama begitu ya Pak Sabtono? Iya, betul. Baik, Pak Sabtono, terima kasih banyak ini atas waktu yang disempatkan untuk pemirsa ID Eksternal terkait dengan penyelenggaraan Public Expos tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada pekan depan begitu ya Pak ya? Ini Ya, betul. Kita lihat menarik dicermati karena akan menjadi sumber informasi yang tentunya ditunggu-tunggu bagi para investor pasar modal. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Sabtono. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.